Ya kalau kita suka kita senang, kalau enggak ya kita mungkin dulu karena ada kabur aja dulu dan sebagainya itu ya. Iya. Perasaan yang sama ini masih ada enggak sebenarnya? Bagaimana nih dalam hal ini gereja begitu ya, khususnya sebagai kaum muda untuk katakanlah untuk menjadi kontra yang positif pastinya ya. Konten yang bermuatan yang berbeda tadi kalau Pak Pras mengatakan kan, ayo ajak remaja masjid, kita tidak perlu bicara soal agama tapi membersihkan selokan, katakanlah begitu. Menurut saya gereja juga bertanggung jawab menghasilkan pemuda-pemuda anggota gerejanya untuk menjadi pemimpin. Jadi kita kecewa kalau melihat pemimpin yang nggak berintegritas, korupsi dan sebagainya. Maka para pemuda sekarang bermimpi dong untuk menggantikan mereka dan menghadirkan apa yang seperti dulu tadi ya. Sahabat YKB TV, kita jumpa kembali dalam program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Pada episode kali ini kita memasuki Jumat, pekan kelima, program Warung Teologi Refleksi Iman yang disingkat dengan Warteg RI setiap Jumat kelima, bekerja sama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Layaknya Warteg sahabat YKB, maka di program Warteg ini kami menyajikan beberapa menu. Ada yang membincang tentang teologi, perkembangan ajaran, kekristenan. Ada yang membincang tentang kehidupan sosial, politik. Dan pada episode kali ini kita membincang topik yang tidak jauh penting, masih sangat relevan. Kita ingat beberapa hari lalu kita merayakan di 28 Oktober yaitu Sumpah Pemuda. Topik yang akan kita bincang pada episode kali ini adalah Sumpah Pemuda masih relevankah? Dan yang akan mengajak kita bersama-sama untuk mempercakapkan topik ini telah hadir di studio, yaitu Bapak Prasasti Peranginangin, dosen FEB Ukrida, dosen pendidikan holistik, alumni Lemhanas 2017 dan Bela Negara 2024. Salam jumpa kembali, Pak Prasasti Peranginangin. Saya panggilnya Pak Prasasti aja ya. Pak Pras. Ya. Baik. Pak Pras, kita membincang tentang Sumpah Pemuda. Masih relevankah? Masih relevankah kita membincang tentang Sumpah Pemuda ini di era ini? Pak Pras bisa nih di segmen pertama ini coba menyegarkan kita. Sebetulnya yang diomong saat Sumpah Pemuda itu sebenarnya apa sih itu? Itu barang apa itu di tahun-tahun yang lalu itu? Baik, terima kasih Bu Pendeta Santi. Selamat berjumpa kembali untuk seluruh pemirsa YKB ya, YKB TV ya. Baik, tema kita menarik ya. Sumpah Pemuda relevankah? Pertama saya kira tema yang dipilih oleh YKB ini sudah membuktikan ya bahwa kita melihat ini relevan itu dulu ya. Oke. Jadi kalau kita coba lihat sejarah tahun 1928 ini angka cantik ini Bu Santi. Oke, 1928 Oktober 1928 ya, angka cantik. Kalau sekarang berarti 28 tuh kalau betul. Jadi pada waktu itu memang kita lihat pada fase ini bangsa kita atau para pendiri bangsa kita terus berusaha membentuk ya ataupun membangun fondasi. Suatu saat kalau kita merdeka itu merdeka seperti apa sebenarnya? Ya, karena mereka tentu tahu sadar bahwa penjajah ya waktu itu kita masih di bawah Belanda. Ya ini nggak akan mungkin seperti itu terus, maka mereka berjuang ya. Dan salah satu bentuk perjuangan ini diinisiasi oleh kalau boleh bilang sekarang itu kaum intelektual ya, orang-orang terdidik, para mahasiswa, para pelajar ya pada waktu itu disebut para pelajar.
baik pelajar yang di luar negeri, banyak yang di Belanda misalnya atau di beberapa tempat di luar negeri dan juga yang di dalam negeri. Nah, jadi kalau 1924 kita tahu ada kongres di pelajar Indonesia di Belanda juga ada. Lalu mulailah di dalam negeri itu 1926 kongres pertama. Dan 1928 kongres kedua. Ini yang jadi titik titik momentum ya, kita katakan Sumpah Pemuda. Jadi pada saat 28 Oktober 1928 inilah keputusan kongres atau kita sebut sebagai Sumpah Pemuda itu diikrarkan. Ya. Dan yang menarik kalau kita lihat isinya ya, di situ ada pengakuan sebenarnya. Intinya kan dua awal itu pengakuan, yaitu berbangsa Indonesia. Nah, ini kata Indonesia juga penting saya kira ya. Bahwa ide Indonesia itu jauh sebelum 45 sudah ada. Iya. Kalau tadi yang 1924 di Belanda pun pelajar Indonesia itu sudah ganti nama dari Hindia Putra menjadi Indonesia. Jadi namanya makanya Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI ya. Nah, di Indonesia di dalam negeri ya istilahnya ya. Jadi dalam negeri maka penyebutan pengakuan berbangsa Indonesia itu kan yang pertama ya. Mengaku kalau dalam konteks Kristen ini kan relevan sebenarnya. Pengakuan kayak iman ya, pengakuan iman ya. Okay. Konfesi betul. Ya. Pengakuan berbangsa Indonesia. Lalu bertanah air Indonesia. Jadi NKR ini adalah tanah dan airnya kita, artinya tempat kita hidup. Dan menjunjung bahasa Indonesia. Nah, itu kan 3 isinya ya. Putra-putri Indonesia mengaku berbangsa, bertanah air Indonesia, mengaku, dan menjunjung bahasa Indonesia. Jadi 3 ini menurut saya fase yang sangat penting dalam pembentukan Pancasila juga nantinya. Bahwa ketiga ini terangkum ya. Sila ketiga misalnya Persatuan Indonesia itu menjadi satu ide ataupun keinginan para pendiri bangsa kita bahwa kita kalaupun nanti merdeka, istilahnya begitu ya. Kalaupun Belanda akhirnya balik ke negaranya, kita harus bersatu. Nah, yang menarik kan kita beda-beda. Ada kalau disebut situ kan Jong Sumatera, Jong Java, Jong Ambon dan sebagainya ya. Ataupun ya etnis pulau kita juga berbeda. Nah, maka memang ide dan kerinduan bersatu itu menjadi sangat penting saya kira. Bahwa sejak awal para pendiri ini enggak seperti misalnya Jong Batak nih berkumpul dengan orang Batak aja misalnya begitu ya, atau Jong Sumatera, Sulawesi dan sebagainya gitu ya. Mereka misalnya berjuang memikirkan daerahnya. Tidak, tapi mereka bersatu dan keputusan kongres ini diambil bahwa kita akan menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia, bertanah yang satu, tanah air Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Jadi ini tonggak sejarah yang menurut saya sangat relevan untuk terus kita ingat bahwa pendiri bangsa ini itu punya cita-cita dan punya komitmen yang sama persatuan Indonesia. Begitu. Baik Pak Pras. Itu para pemuda diwakili para intelektual ya, para pelajar ya. Mereka punya visi besar ini tentang Indonesia. Nah, kaitannya dengan kita sebagai orang-orang Kristen, adakah kaitannya itu? Ya. Nah, jadi saya kira benar sekali pertanyaan Ibu. Apakah itu urusan orang Kristen atau enggak? Mungkin begitu ya. Apakah itu hanya soal politik kebangsaan? Kalau menurut saya, kita semua yang lahir di Indonesia, di tanah Indonesia, makan, ya bertumbuh dari air dan tanah Indonesia. Dan sekarang kita ada di sini sebagai bangsa Indonesia. Kita semua menurut saya, kekristenan kita ya, identitas kekristenan kita itu enggak bertolak belakang dengan itu yang pertama, bahkan justru menegaskan kalau kita ingat identitas atau siapa kita sebagai garam dan terang di Matius 5 ayat 13 sampai 16 itu jelas bahwa dimanapun dan bagaimanapun dan kapanpun kita hadir sebagai garam dan terang. Itu identitas kita. Itu identitas kita. Kita Kamu boleh adalah garam, kamu adalah terang. Dan juga kalau kita lihat misalnya Yeremia 29 ayat 7
mengusahakan kesejahteraan kota, berdoa dan Iya. mengusahakan kesejahteraan kota, maka komitmen dan hasil Kongres tahun 1928 itu, saya kira kita bertanggung jawab untuk menjaganya, untuk terus menghidupkannya gitu ya, bahwa para pemuda hari ini, para generasi muda dalam konteks lebih spesifik, pemuda gereja, nggak boleh lupa bahwa dia sekarang itu ada di bangsa yang para pendirinya sudah berikrar bersatu, bertanah air satu, menjunjung bahasa persatuan. Maka sebagai garam dan terang, dan kita bertanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan. Kalau dalam konteks Yeremia kan bahkan di kota dibuang. Di mana Ini kita kamu bukan aku dibuang. buang. Iya. Mungkin negara di mana kamu lahir, atau ambil lebih mendasar deh, tanah di mana kamu lahir, gitu ya. Ya kita bertanggung jawab. Kalau justru kita diam, ya kita sibuk dengan diri kita saja, saya kira kita salah memahami apa yang Tuhan mau sebagai garam dan terang, dan kita bertanggung jawab untuk mensejahterakan kota. Gitu. Iya, jadi ini nggak karena itu kan hasil Kongres Ya. tahun-tahun yang dulu 28, tahun sebelumnya itu kan urusan mereka, Ya. apa urusannya sama Ya, kami? Biarlah hasil Kongres itu mengikat mereka tapi tidak mengikat kami. Betul. Ya. Nah, terlebih lagi orang-orang Kristen ternyata diikat oleh firman Tuhan yang menyatakan kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Nah, kita melihat lagi nih ya, kita bertanah air, kita satu bangsa, lalu kemudian satu bahasa. Di era ini, di masa kini, Pak Pras boleh melihat apa relevansinya nih buat kita sekarang ini yang bertanah air. Kita terima kita sekarang sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi apa maknanya nih di era sekarang ini? Nah, tantangan kita memang kan bagi generasi muda. Pertama, saya kira mungkin mereka tahu Sumpah Pemuda. Ya, Ada belajar Sumpah Pemuda, ya. Isinya kalau dihafal-hafal dikit mungkin jadi ingat. Iya. Tapi contoh yang pertama misalnya kesadaran berbangsa satu, bangsa Indonesia. Di era globalisasi ini kan jangan-jangan nih mereka lebih bangga Pop Korea misalnya gitu ya. Atau kita lihat juga banyak di Instagram mengagung-agungkan dia tinggal di Australia misalnya begitu ya. Di mana saja deh di luar negeri. Tapi apakah masih ada kesadaran bahwa kita ini berbangsa yang satu seperti di awal negara ini didirikan? Kesadaran dan perasaan yang sama bahwa apa yang terjadi di negara ini negara kita gitu loh, Bu. Ini bukan hanya tempat kita atau kebetulan kita tinggal di sini, tempat kita tinggal di sini, atau ya kalau kita suka kita senang, kalau enggak ya kita mungkin dulu akan ada kabur aja dulu dan sebagainya itu ya. Iya. Perasaan yang sama ini masih ada enggak sebenarnya? Nah, khususnya kita bagi orang Kristen juga ya. Apakah sebagai orang Kristen kita merasa bahwa kita perasaan sebangsa dan setanah air dengan ratusan juta jiwa yang ada di negara ini dari Sabang sampai Merauke itu sebagai satu kesatuan? Nah, kalau perasaan itu hilang, atau bahkan mungkin kita nggak peduli dengan itu ya, nah itu yang menurut saya kita mengkhianati tanda kutip bahwa negara ini didirikan dengan kerinduan dan komitmen itu tadi, pengakuan tadi. Gitu ya. Contoh misalnya tadi yang kabur aja dulu itu, Bu, ya. Apakah memang negara ini dia anggap sebagai tempat kalau dia nggak nyaman dia akan pergi? Ya ini bukan urusan dia. Ya tentu harus kita akui ya, banyak hal yang harus diperbaiki di negara kita ya. Banyak hal yang menjadi PR lah kita katakan. Kesejahteraan yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa kita belum terwujud ya, masih banyak orang hidup di garis kemiskinan dan sebagainya. Tapi kan balik lagi sebagai garam dan terang dan mengusahakan kesejahteraan kota, ya Anda dan saya sebagai orang Kristen bertanggung jawab. Apa peran, apa kontribusi, ya apa yang bisa kita lakukan. Itu yang perlu ditanya, sehingga di era globalisasi ini nggak membuat kita kehilangan identitas dan jati diri, secara khusus kehilangan tanggung jawab sebagai anak bangsa untuk
membangun bangsa ini mencapai cita-cita kemerdekaan itu. Baik. Baik Pak Pras, kita akan bincang lagi nih di segmen yang kedua. Tadi di era globalisasi, sekarang kita coba lihat lagi di kita sendiri. Adakah karena atau mungkin merasa bahwa udah kita sudah sampai nih pada negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita ngelihat bahwa ada loh tantangan-tantangan karena bagaimanapun negara NKRI ini terdiri dari berbagai macam daerah. Adakah tantangan-tantangan kemungkinan perpecahan, segregasi dan sebagainya di era ini pun ketika kita sudah menjadi NKRI selama bertahun-tahun lamanya. Kita akan sama-sama ulas itu segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Iklin, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru
seni sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Sahabat TKB TV, kita jumpa kembali dalam acara Warung Teologi dan Refleksi Iman. Kita ada di episode membincang tentang Sumpah Pemuda masih relevankah? Bersama dengan narasumber Bapak Prasasti Paranginangin, dosen FEB Ukrida, dosen pendidikan holistik, alumni Lemhanas 2017 dan Bela Negara 2024. Kita memasuki segmen yang kedua ini. Saya sebagai pemandu percakapan, sebagai pelayan warteg Pendeta Santiani Manurung. Baik Pak Pras, kita lanjut di segmen kedua ini. Sekarang kita lihat tantangan di negeri kita. Adakah tantangan dari kecondongan menonjolkan daerah-daerah masing-masing yang mungkin ini kalau kita tarik mundur begitu ya di tahun 1928 atau sebelumnya itu ada, dan ternyata di era ini juga masih ada, sehingga tentang bertanah air satu itu ternyata masih tetap relevan, dan berbangsa yang satu itu ternyata masih tetap relevan. Ya, begini Bu Pendeta, justru kesepakatan Kongres ini, sumpah ini menegaskan, tadi yang pertama kan kesatuan kita. Di dalam kesatuan kita itu ada tantangan kita, yaitu kita ini berbeda. Nggak bisa kita pungkiri, orang Batak dan orang Jawa itu berbeda. Nggak bisa kita sama nggak beda. Bahasa kita beda, kebudayaan kita beda. Yang Batak aja ada yang ngaku toba, karo dan sebagainya. Itu aja nggak. Itu kan menurut saya pengenangin aja kita susah nih. Iya, nanti kalau itu berbincang lagi panjang. Iya. Apalagi misalnya Papua, Jawa ya beda. Oh iya. Ya. Jauh. Secara etnis, pulau juga. Jadi tantangan kita tadi secara etnis, pulau. Secara pulau belum mayoritas orang Indonesia ini kan nggak bisa keliling Indonesia, nggak. Dia belum pernah ke Papua, ke Sulawesi, Kalimantan. Bagaimana bisa membayangkan satu perasaan bersama? Iya, kalau saya belum pernah ke sana, begitu. Secara pulau. Yang paling sensitif agama. Identitas. Kita harus melihat bahwa ini kan paling sensitif nih akhir-akhir ini, agama. Kita lihat di banyak tempat, meskipun kita mayoritas Muslim, di banyak tempat mayoritas bukan Muslim. Di Bali misalnya Hindu dan di NTT Katolik dan sebagainya. Betul. Maka pengakuan ini sebenarnya jadi komitmen kesiapan kita juga bersatu. Kita harus siap. Karena tantangan tadi bahwa kita ini berbeda. Apalagi kan di era sekarang ya, mudah sekali dipanas-panasin istilahnya ya, dengan konten-konten singkat yang potong-potongan yang membuat kita misalnya di Sumatera Utara misalnya dengan orang Aceh itu ya, misalnya BKBL dan sebagainya. BKBL betul. Apalagi misalnya kita juga di Jabodetabek gitu kan. Itu kan sensitif sekali. Kita karena memang pada dasarnya kita berbeda secara budaya, agama, pulau dan pengalamannya keindonesiaan. Jadi tantangan ini saya kira terus akan menjadi tantangan kita. Jadi pengakuan Sumpah Pemuda ini justru kalau ditanya masih relevan, sangat relevan. Karena ini yang akan membuat kita, istilahnya jarak tadi makin lama makin menyempit gitu ya. Betul. Sehingga bahkan ke depan kalau bisa keindonesiaan itu benar-benar menyatu dalam seluruh latar belakang kita. Termasuk juga misalnya yang menarik kan kalau Sumpah Pemuda ini, dulu kan misalnya pribumi non pribumi ya. Dengan pengakuan ini sebenarnya kan semua kita bisa jadi pribumi. Karena keindonesiaan itu nggak lagi ditentukan oleh latar belakang. Karena kita orang Batak jadi Indonesia enggak. Tapi semua orang, baik anggaplah imigran atau orang yang datang ke Indonesia dari daerah lain, mengaku pengakuan tadi ya, mengaku berbangsa bertanah air dan berbahasa itu, maka dialah Indonesia. Dan dialah Indonesia pribumi. Karena kalau kita
pecah-pecah pribuminya siapa, nanti akan susah. Jadi pengakuannya ditarik jauh lebih fundamental begitu Iya, ya, betul. bukan lagi soal darah, tapi soal ketika dia mengaku, Ya. kamu datang ke Indonesia dan kamu ikut juga mengaku bahwa kamu bertanah air yang satu bangsa dan bahasa, bahkan kamu juga memberikan kontribusi untuk bangsa ini, maka saat itu juga kamu Indonesia. Ya, kamu jadi- pribumi juga. Jadi Indonesia itu merangkul jadinya. Indonesia ini jadi merangkul. Kalau Yudi Latif bilang itu layaknya samudra kita yang sangat luas. Semua kita bisa ada tempat di Indonesia. Ibarat kayak lautan luas itu kan bisa menerima dari segala penjuru ya. Iya. Persis seperti itu Nusantara atau Indonesia sekarang. Kita menjadi rumah bagi semua. Betul, rumah bagi semua. Dan menarik itu tadi, nggak penting latar belakang sebenarnya. Karena menjadi Indonesia itulah pengakuan. Ya, apapun latar belakang kita. Jadi di era sekarang di mana sering ada mungkin ada pengaruh politik ya, pengaruh ekonomi juga sebenarnya yang beberapa waktu lalu ya, ketimpangan ekonomi dan sebagainya. Maka Sumpah Pemuda ini kiranya terus mengingatkan kita ya, menyadarkan kita bahwa kita bersatu. Nah, melihat tantangan ini, apa yang bisa dilakukan gereja atau beberapa contoh lah, gereja bisa hadir di bagian-bagian apa ketika melihat ada tantangan ini? Jadi gereja menurut saya harus pertama tadi kan harus sadar ya bahwa kita ada di Indonesia yang beragam tadi ya, Indonesia yang berbeda tadi. Maka gereja punya tanggung jawab untuk menanamkan keindonesiaan itu dalam kekristenannya, apapun denominasi gereja kita, menanamkan keindonesiaan itu. Jadi di gereja juga seharusnya peran garam dan terang itu adalah menanamkan kepada pemuda sekarang, remaja sekarang, bahwa kekristenan kamu dan keindonesiaan kamu itu menyatu, gitu ya. Jadi menurut saya sebenarnya gereja harus ambil sikap itu dengan tegas bahwa pertama tadi kita bukan numpang aja di negara ini, kita hanya beribadah numpang di sini, bukan, tapi kita punya tanggung jawab itu. Jadi sikap itu menurut saya perlu diambil gereja, dan juga gereja mungkin perlu membuka ruang ya bahwa keanekaragaman itu kan perlu dibangun ya. Perlu menciptakan dialog, perlu menciptakan ruang-ruang kebersamaan ya. Kalau menurut saya ruang kebersamaan itu penting Bu ya. Jadi pengalaman kita hidup selayaknya Indonesia yang beragam, itulah yang akan melahirkan keindonesiaan itu. Jadi kalau kita hanya setiap hari ketemu orang Kristen, setiap hari ketemu orang yang seetnis, seagama, segereja gitu ya, maka refleksi keindonesiaan kita itu bisa nggak terlalu kuat. Jadi lebih besar refleksi kekristenan saja gitu ya. Nah, kita susah misalnya melihat orang-orang yang berbeda dengan kita sebagai sesama anak bangsa. Nah, jadi kalau menurut saya mungkin perlu ya, misalnya apakah pemuda gereja misalnya gitu Bu ya, sesekali aja misalnya remaja masjid ya, apa deh yang mungkin bisa membuat kita nggak usah berdebat ya, bersihin selokan deh, kan nggak perlu perdebatan ya. Dengan bersama-sama dengan mereka, jurang pemisah ataupun mungkin ada ini ya Bu ya, ada prasangka-prasangka itu bisa dipatahkan gitu ya. Kalau dalam melihat ada isu bersama, yaitu selokan ini mesti kita bersihkan bersama. Karena misalnya, kita tinggal bareng-bareng nih. Iya. Karena kan kalau banjir kan bukan kita aja semua. Contoh ya. Iya. Ya, jadi makan bersama misalnya. Di banyak daerah kan cukup bagus ya, misalnya nanti kalau saat Idul Fitri pemuda gereja bantu-bantu misalnya kalau ada acara, atau saat Natal nanti nih Desember misalnya, dengan kita berdialog begitu kan, atau dengan berteman lah ya sederhananya ya, berteman, kita bisa bersama-sama melihat persoalan bangsa ini nanti dengan lebih jernih, dengan bersatu gitu Bu. Dalam pengalaman saya itu paling mujarab sebenarnya Bu, yaitu ketika kita hidup bersama. Kalau ya itu tadi ya, pergaulan kita sejak kecil, apalagi misalnya jarang bergaul dengan orang yang berbeda, khawatir rasanya kita nggak siap hidup berdamai. Karena di situ butuh toleransi Bu, butuh toleransi. Jadi misalnya kita berteman dengan saudara kita Muslim, ya dia mau sholat gitu ya, di jam sholatnya. Bagaimana kita bisa memahami itu, menerima kenyataan itu, perbedaan itu, misalnya ya. Jadi
dalam bekerja juga, misalnya dalam segala aspek ya, bahkan mungkin dalam tempat tinggal kita ya, kita punya tetangga Muslim, kita bisa hidup berdampingan, hidup berdamai begitu. Nah, dengan tadi Pak Pras tadi menyebut menarik nih, konten digital ya. Konten digital ini kan bisa saja dipakai gitu oleh katakanlah orang-orang yang memang punya tujuan ingin memecah begitu ya. Mulai dari tadi yang lucu-lucu lah, BLBK itu kan lucu-lucu. Karena kita sama-sama orang Medan betul, sensitif. Tapi BLBK. juga BLBK. Tapi juga katakanlah ada konten digital yang katakanlah menertawakan ajaran-ajaran tertentu begitu ya. Karena bagi kita tuh ini lucu, tapi lalu kemudian dijadikan konten digital, lalu kemudian itu di-blast gitu ya kepada banyak orang, pada grup WA, lalu kemudian udah di saat saya lagi memang gak suka, ya ini kesempatan. Di saat saya memang lagi pro di sini, ini memang kesempatan. Tapi di saat saya kontra, ini bikin saya geram gitu ya. Bagaimana nih dalam hal ini gereja begitu ya, khususnya sebagai kaum muda untuk katakanlah untuk menjadi kontra yang positif pastinya ya. Konten yang bermuatan yang berbeda tadi kalau Pak Pras mengatakan kan, ayo ajak remaja masjid, kita tidak perlu bicara soal agama tapi membersihkan selokan katakanlah begitu. Lalu kemudian peran kaum muda, apalagi kaum muda ini kan berhadapan dengan teknologi yang demikian canggih, bernafasnya mereka sudah dengan teknologi begitu ya. Mereka juga bisa lintas, bukan cuma lintas etnis, mereka lintas bangsa bahkan ya lewat teknologi itu. Bagaimana gereja bisa merangkul nih kaum muda supaya juga bisa memberikan jawaban ataupun juga kontra yang positif ya pada konten-konten yang dirasa ini bisa memecah belah. Kita akan lihat itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah.
Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Sahabat EKB TV, senang masih bersama dengan kami dalam program Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman. Pada episode kali ini kita membincang tentang Sumpah Pemuda masih relevankah? Ini Jumat kelima program Warteg RI bekerja sama dengan Ukrida. Dan narasumber episode kali ini adalah Bapak Prasasti Paranginangin. Mari Pak Pras, kita elaborasi lagi nih ya di segmen ketiga nih, segmen penutup. Di ujung segmen kedua tadi saya sudah menyampaikan ya tentang kerentanan nih konten digital yang dapat dipakai oleh orang-orang tertentu memanfaatkan sentimen begitu ya, kedaerahan yang bisa saja mecah belah ataupun juga identitas keagamaan. Apa yang bisa gereja secara khusus kaum muda gereja, kaum muda Kristen bisa lakukan untuk melakukan kontra yang positif pasti melalui konten digital? Baik. Pertama sebelum ke konten digitalnya Bu, gereja harus terus mengkampanyekan, bahkan mungkin perlu menyembuhkan. Ini kan bibitnya ini kan kebencian sebenarnya, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang tidak enak, mungkin pernah didiskriminasi dan dibully dan sebagainya ya. Jadi pengalaman itu yang diingat. Jadi gereja harus menyembuhkan dulu, bahwa kalau kita balik ke apa yang Kristus ajarkan, ya mengasihi musuh, bahkan ya mengasihi sesama begitu ya. Jadi ini harus sembuh, dan kita untuk proses sembuh itu memang kalau menurut saya pengalaman bahwa di dalam aspek yang lain, saudara-saudara kita ini pun kalau saya percaya mereka juga ada keinginan untuk damai sejahtera, hidup bersama gitu ya. Jadi itu dulu supaya memang konten-konten itu bahkan kalau pun ada yang mau memecah belah, itu nggak mengganggu kita lagi, nggak membuat kita terprovokasi lagi. Nah, setelah itu, maka untuk menyimbangi konten-konten itu, maka gereja juga bisa seperti pertanyaan Ibu tadi, berusaha melalui media digital untuk mengkampanyekan hal-hal yang keindonesiaan tadi ya, hal-hal yang positif soal keindonesiaan. Kita bersyukur bahwa di tengah berbagai bentuk anggaplah ada dinamika di bangsa kita ya, sampai sekarang kita bertahan loh, nggak goyah sebagai satu bangsa. Kita nggak mempertanyakan kalau gitu kita bubar, nggak. Ada riak-riak kecil tadi ya kalau menurut saya ya, ada yang pengen kabur, ada yang begitu. Tapi menurut saya kita harus bersyukur Indonesia ini bertahan, dan ini yang harus kita doakan dan kita dukung, bahwa kesatuan Indonesia ini harus terus kita jaga bersama. Dengan apa ya? Saya kira konten-konten positif, dengan konten-konten yang mengademkan lah istilahnya ya, dengan konten-konten yang membuat keindonesiaan itu makin kuat, gitu ya. Jadi kita harus mengimbangi itu, dan di sisi lain kita harus siap bahwa akan ada terus orang-orang yang berusaha untuk memecah belah. Mungkin ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau kita ingat Sumpah Pemuda ini, itu nggak mengganggu kita, gitu ya, ataupun kita nggak terlibat lah atau ikut dalam mengkompori supaya isu-isu itu makin menyebar, gitu. Kalau menurut saya itu, jadi sembuh dulu, lalu kita harus itu tadi ya menanamkan kepada
pemuda kita atau warga gereja kita bahwa kita harus jaga nih Hmm. kesatuan, keutuhan bangsa yang terjaga sampai hari ini. Baik, baik Pak Pras. Tadi di segmen pertama Pak Pras sudah sempat menyebut nih tentang kabur aja dulu begitu ya. Hashtag kabur aja dulu gitu. Lalu kemudian ada sebagian yang mengatakan ini enggak nasionalis dan sebagainya begitu. Nah, kalau di era dulu ya 1928, mungkin juga 1908 dan seterusnya. Semangat kesatuan itu berkobar-kobar luar biasa ya, membara. Mereka tidak hitung-hitungan satu dengan yang lainnya begitu. Mungkin saja salah satunya disebabkan oleh, dan menurut saya mungkin ini kuat sekali karena para pemimpinnya. Karena mereka percaya pada para pemimpinnya yang punya integritas begitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh gereja, kaum muda begitu ya, supaya nggak cuman sekedar kabur aja dulu, tapi apa yang bisa dilakukan agar apa yang kita kritik ini lalu kemudian nih kaum muda, kamu harus mempersiapkan diri sebagai pemimpin bangsa, dan apa yang kamu kritik dulu tuh ya jangan nanti masuk melakukan hal yang sama begitu. Bagaimana komentar Pak Pras? Menurut saya gereja juga bertanggung jawab menghasilkan pemuda-pemuda anggota gerejanya untuk menjadi pemimpin. Jadi kita kecewa kalau melihat pemimpin yang nggak berintegritas, korupsi dan sebagainya. Maka para pemuda sekarang bermimpi dong untuk menggantikan mereka dan menghadirkan apa yang seperti dulu tadi ya, pemimpin yang benar-benar bukan mau mementingkan dirinya, tapi memang pemimpin yang ingin menghadirkan kesejahteraan itu bagi bangsanya. Jadi saatnya saya kira pemuda gereja bisa bermimpi ya, apakah suatu saat jadi anggota DPR menggantikan yang di Senayan misalnya gitu ya. Dan gereja harus mendukung menurut saya, Bu. Jadi misalnya gini ya, seandainya ada pemuda gereja minta tolong doakan saya supaya jadi anggota DPR. Harusnya kita dukung selayaknya kalau ada pemuda kita yang mendoakan jadi pendeta misalnya gitu ya. Kita harus siap. Karena ke-Indonesiaan kita kan nggak terpisah ya. Terus kita, jadi gereja juga harus siap mendukung ya dalam semua aspek tentunya ya. Jadi dokter yang menghadirkan itu ya pelayanan yang memang benar bagi masyarakat dan sebagainya ya, dalam semua aspek. Jadi dari situ gereja kalau bisa mempersiapkan itu dan melahirkan itu, maka pemimpin yang menjadi teladan ya, pemimpin yang menjadi inspirasi lah kita katakan, itu bisa lahir, Bu. Kalau dengan lahirnya pemimpin yang menginspirasi itu, maka semangat kesatuan itu akan terus bergelora gitu. Orang ya bukan kita mau kabur, justru role model karena melihat role model ya. Justru orang mau berkontribusi. Kita lihat misalnya beberapa tahun terakhir ya, misalnya dulu kita misalnya seperti Gubernur Jakarta dulu ya Pak Basuki, Pak Ahok ya. Banyak mungkin orang jadi tergerak. Bahkan waktu itu kan misalnya tingkat partisipasi pilkadanya meningkat. Berarti ada orang yang nggak mau milih jadi milih misalnya gitu ya. Nah itu kan karena ada inspirasi lah ya, atau role model pemimpin tadi. Jadi gereja harus ambil bagian. Bahkan mungkin kalau boleh saya bilang, Bu, seserius dia mempersiapkan jemaatnya untuk anggaplah pendeta tadi ya. Mungkin harus seserius itu juga kita mempersiapkan jemaat kita untuk terlibat dalam persoalan-persoalan bangsa. Untuk ya suatu saat akan menjadi pemimpin bagi bangsa kita. Ya, jadi salah satu konkretnya ya tema-tema kebangsaan itu menurut saya jangan kita lupakan. Salah satunya misalnya korupsi ya Bu ya. Saya kadang kita sedih ya, jarang sekali dibahas di gereja soal korupsi. Misalnya berani nggak kita untuk membahas itu sering sehingga jemaat kita tersadar. Oh iya, saya udah lama nggak bayar pajak misalnya, contoh ya. Kan kalau kita mau jadi garda terang, itu harus terlihat kan, ada bukti nyatanya. Masalah korupsi misalnya kita bahas, apa sih yang bisa kita lakukan. Karena kan kalau bisa dibilang misalnya korupsi sebagai musuh besar kita saat ini. Ya memang korupsi. Nah, jadi isu-isu itu perlu dibahas terus, supaya pemuda pun ada semangat gitu ya. Oke, aku suatu saat ingin terlibat di sana. Jadi isu-isu kebangsaan itu perlu terus digali. Nggak hanya momen-momen mungkin 17-an atau Sumpah Pemuda seperti itu, tapi mungkin harus lebih sering.
ya menurut saya diskusi-diskusi kebangsaan dilaksanakan sehingga itu tadi ya, pemuda-pemuda gereja kita siap suatu saat untuk ambil bagian. Jadi bukan hanya ingin meraih karir untuk diri sendiri, namun jauh lebih besar kontribusi mereka juga untuk bangsa dan negara, supaya kehidupan bangsa dan negara makin hari itu makin ada progresnya, makin ada kemajuannya. Nah, isu lain ya, tantangan lain di tengah bangsa kita ini kan isu keadilan sosial, ya, Pak Pras. Ya. Apa juga nih yang salah satu contoh program katakanlah yang bisa dilakukan oleh gereja dan juga kaum muda nih dalam mengangkat nih isu keadilan sosial, isu keadilan sosial, pasal kelima, pasal yang masih sila kelima kita ya. Sila kelima kita yang masih terus kita perjuangkan, kita jelang. Betul. Pertama yang menarik Bu dalam sila kelima itu kan di situ ada perintah sebenarnya mewujudkan. Jadi kalau kita lihat dalam pembukaan hanya sila kelima itu kata kerja awal itu dimasukkan, yaitu mewujudkan keadilan sosial. Kalau sekarang bilang nggak ada artinya kita merdeka kalau kita miskin. Nah, realita hari ini kita sudah merdeka, tapi kita harus lihat ketimpangan sosial. Demo-demo beberapa waktu lalu sebenarnya kan itu cerminan ketimpangan itu ya, bahwa ya kita harus akui banyak orang susah cari kerja. Betul. Ya ekonomi melambat, daya beli masyarakat rendah dan sebagainya. Iya. Lalu juga kalau kita pakai kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia itu 160 juta jiwa loh Bu, yang belum bisa mendapat kalau nggak salah $6 per hari. Artinya kita sebagai orang Kristen punya tugas besar mensejahterakan, kalau pakai Yeremia tadi ya, mensejahterakan negara kita. Jadi gereja mungkin perlu menyadarkan anggotanya, misalnya mulai dari, anggaplah misalnya kalau ada pengusaha begitu Ibu, bagaimana kita melihat seluruh karyawan kita atau seluruh tim kerja kita sebagai sebangsa dan setanah air. Kita juga berusaha menghadirkan kesejahteraan bagi mereka, bisa berlaku adil atas hak dan tanggung jawab mereka. Lalu juga enggak mendiskreditkan atau jadi intoleran atau diskriminasi terhadap karir mereka, misalnya begitu ya. Sehingga kalau seluruh aspek kehidupan dalam konteks tadi misalnya ekonomi kita benar-benar hadir, maka kesejahteraan itu akan terwujud, gitu ya. Jadi ketimpangan bisa makin sedikit begitu ya. Jadi saya kira itu tanggung jawab gereja. Jadi dalam segala aspek ya, kita sebenarnya bersyukur kalau menurut saya ya, banyak pengusaha-pengusaha Kristen yang berdampak dengan perusahaannya, melalui perusahaannya banyak orang mendapatkan kehidupan ya, ekonomi mereka terbantu. Nah, tugas ini yang terus saya kira perlu kita ingatkan agar keadilan sosial itu atau kesejahteraan itu bisa terwujud suatu saat melalui peran serta setiap kita. Iya. Dan para pemuda juga begitu ya. Betul. Jadi ketika mereka dipersiapkan, katakanlah mereka mempersiapkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan mereka begitu ya, sejauh mana mereka juga punya sensitivitas, empati yang tinggi begitu ya. Lalu kemudian ada project-project ya. Rasanya di Ukrida juga project-project sosial juga banyak begitu kan. Project-project itu tadi ya, selain kita bisa berkontribusi, kalau di Ukrida yang sesi berapa waktu lalu pernah kita bahas ya Bu, tangan yang membawa garam itu ya. Selain kita berkontribusi, di sisi lain sebenarnya itulah momentum tadi hidup bersama itu terjadi, komunikasi kita terjadi, sehingga ya itu tadi ya, perasaan sebangsa dan setanah air, senasib gitu ya, sepenanggungan kan. Dari awal kemerdekaan kita itu yang kuat, kita sama-sama menderita dijajah. Sekarang bagaimana kita bisa merasakan penderitaan saudara kita yang mungkin belum sejahtera, sehingga dalam program-program, dalam pekerjaan, dalam ya kehidupan kita bisa solidaritas ya, punya perasaan itu terhadap mereka. Baik Pak Pras, kita sudah tiba di menit akhir nih di segmen ini dan juga di episode ini. Adakah hal pesan yang ingin Pak Pras juga sampaikan berkaitan dengan tentang Sumpah Pemuda ini, masih relevankah? Mari ya. Jadi pesan saya kepada seluruh pemuda nih Bu ya, pemuda ini kan masa depan.
pemuda inilah suatu saat yang akan mengambil alih kepemimpinan. Maka sejak sekarang Sumpah Pemuda ini jangan kita lupakan, tapi terus kita tanamkan. Kalau bisa spiritnya, kalau bisa sebagaimana Kongres 28 Oktober 1928 itu semangat kita sama, berkumpul dengan orang-orang yang berbeda latar belakang dari daerah, tapi punya semangat yang sama membangun Indonesia. Sehingga kelak, ini kan para pemuda ini kelak jadi pemimpin, pengusaha, jadi apapun ya, dia punya semangat yang sama sehingga impian, cita-cita kemerdekaan itu, sejahtera tadi, keadilan tadi, itu bisa kita wujudkan. Sehingga ya kita bermimpi lah suatu saat Indonesia ini maju ya Bu. Seperti negara-negara lain ya, semua sejahtera, semua bisa hidup damai, tenang, dan kita benar-benar menikmati anugerah Tuhan atas bangsa kita. Jangan kita lupakan kemerdekaan itu anugerah Bu. Ya. Di pembukaan kita itu disebutkan. Betul, di muka dimah ya. Iya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dalam konteks iman berarti negara ini didirikan atas pemberian Tuhan. Maka jangan kita sia-siakan, dan bukan kebetulan kita ada di sini. Jadi ayo pemuda semua ambil bagian, berkontribusi. Ya, terima kasih Pak Prasas di Perangin-Angin. Baiklah sahabat, ketika sahabat bisa menyaksikan, menyimak tayangan ini, dan sahabat merasa juga terberkati, sahabat bisa memberikannya ke sebanyak mungkin orang. Dan jika ada usulan untuk program ini, sahabat bisa menyampaikannya ke nomor 081281889191. Kita jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Warung Teologi dan Refleksi Iman. Sampai jumpa.